akan memberikan pendapat dari kelompok kami mengenai kasus terhadap studi kasus terhadap Didit dan Farah. Untuk Didit yang selalu tidak mau diberikan tugas atau tanggung jawab yang diberikan guru, itu indikator yang belum tercapainya itu yang pertama dari sikap kesadaran dirinya itu ada di poin menurut 3. Empat sampai 5 tahun, karena yang pertama Didit belum bisa menunjukkan rasa percaya diri, kemudian belum mencapai belum memiliki sikap gigih dan secara tidak langsung mudah menyerah gitu. Kemudian untuk perilaku sosialnya tidak menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan, karena pasti diberi tanggung jawab pun dia tidak mau bersaing dengan temannya, tidak berkompetisi gitu. Untuk Didit yang kira-kira ada di semester berapa? Ada di poinisme. semester awal ya. Kira-kira itu semester berapa? Semester awal. Semester awal. Setuju kan pas semester awal anak itu dikategorikan seperti itu. Oke, lanjutkan dulu ya. Jadi poin ya. Harusnya ini ada di kelas ini gitu. Karena tadi ibunya kan juga anak ini nggak percaya diri ya, alhamdulillah yang satu apa pede. Kelas apakah seperti itu anak ini? Biasanya ketemu di kelas berapa dengan kasus kayak gini? Itu yang kadang harus analisa ya. Di kelas A semester 2 berambil ya. Kemudian indikator lainnya yang belum tercapai dari Didit yaitu poin 2.8 belum memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian. Kemudian di 2.9-nya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuannya, itu belum tercapai. Kemudian belum memiliki perilaku yang dapat menyesuaikan diri. Sama satu lagi poin 4.4 yaitu mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat karena makanannya pilih-pilih. Itu untuk indikator yang belum tercapai oleh Didit ya Bu. Kemudian untuk indikator yang belum tercapai dari Farah, yaitu dari kesadaran dirinya belum pandai mengendalikan perasaan karena ingin selalu berdominasi ya. Kemudian belum memahami peraturan dan disiplin, yaitu salah satunya tentang kesepakatan kelas, karena ini selalu dia yang dulu gitu ya. Kemudian dari rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain itu belum menghargai keunggulan orang lain. Ya. Hanya dikejar-kejar. Ini katanya enggak? Masih ada. Jadi apa yang belum tercapainya itu belum menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan, karena pasti selalu ingin dia. Sama belum tercapai sikap menghargai orang lain. Untuk di indikatornya belum mencapai atau belum memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif. Selanjutnya 2.7 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar. Tuh, kemudian poin untuk para itu yang dapat kita untuk Didit dari guru sendiri itu bisa melakukan pendekatan dengan bertanya tentang makanan kesukaannya Didit selain yang selalu dia makan, dan kenapa dia tidak menyukai jenis makanan lain, hanya maunya itu saja gitu. Setelah kita tahu apa yang penyebabnya, solusinya kita bisa menanamkan kepercayaan diri kepada Didit, misalkan ini dari segi makanan jadi yang kasus makanannya, bahwa makanan yang lain pun itu enak dan
bagus untuk kesehatan. Misalkan Didit sukanya itu tempe goreng, tidak suka daging-dagingan misalkan ya Bu ya. Mungkin kita bisa ngasih masukan, memberikan masukan kepada orang tuanya, coba dibikin variasi makanan daging dibentuk seperti goreng. Kan banyak sekarang makanan-makanan olahan yang bentuknya menyamai dengan bentuk makanan lainnya seperti itu. Ya, nah kita saya tahu. Dan supaya Didit juga tahu bahwa makanan yang lain pun sehat. Ya. Kemudian untuk sifat Didit yang tidak mau diberikan tugas atau diberikan tanggung jawab itu guru bisa melakukan pendekatan dengan diajak bercerita. Dan misalkan Didit itu dia tidak berani disuruh ke depan untuk bernyanyi atau misalkan menceritakan diri sendiri, bisa pertamanya dituntun oleh guru gitu untuk step pertama. Mungkin di kemudian hari masih dengan dituntun, di kemudian harinya mencoba sendiri gitu, seperti itu Ibu. Terus untuk yang parah, untuk Farah sendiri karena dia selalu mendominasi dalam setiap kegiatan, itu perlu diingatkan kembali tentang peraturan yang ada di kelas. Gitu, kan ada misalkan disiplin bergiliran gitu, terus tidak boleh seluruh bersedia, kita bergiliran dengan teman yang lainnya seperti itu. Bisa juga kita menyediakan media pembelajaran untuk mengasah motorik halusnya, jadi supaya Farah sendiri itu bisa fokus gitu. Jadi betul nggak pengen menggangguin temennya gitu Bu, seperti itu. Jadi media pembelajarannya mungkin bisa ditambah seperti itu. Untuk solusinya yang dia menyukai semua jenis makanan dan menyukai makanan orang lain, tidak melatih empati, dia harus latihan meminta makanan temannya, lebih diingatkan terus bahwa mobil itu berlalu yang mencerminkan rasa ingin tahu bahwa tidak semua makanan itu harus itu harus ya bahwa semua makanan itu tidak semuanya jadi walaupun ingin itu tentu saja dengan izin terhadap dulu boleh orang lain karena kan itu bukan untuk punyaannya dia. Tapi sama ya, tidak salah ya. Yaitu tadi yang disebutkan, untuk penanganannya, tadi yang didik, ya, yang didik itu indikatornya bisa betul. Iya. Menemukan ini buat benar. Sampai itu didik itu kan ya, menjaga juga. Dan untuk para ada untuk yang seperti rasa kegemaran kritis itu yang paling tahu anaknya untuk ada aturan juga mengatur diri sendiri atau mencetak perilakunya untuk mereka yang bisa terjadi. Nah, untuk penanganan yang dini tadi saya sempat untuk diri itu mungkin saya tambahkan dengan karena sifatnya yang apa tadi tidak berani, tidak sadari, yang tidak mau misalnya sama gurunya, bisa mencoba dengan dorong anak mencoba hal yang baru. Itu ya. Terus yang kedua, ajarkan pola pikir aku pasti bisa. Kan kita di awal semester tuh selalu kasih lagu ya, WK ya. Bapak Bu gimana? tepuk pede ya? Tepuk pede. Coba praktekin tepuk pede ya. Jangan apa. Ayo, di-share ya. Aku percaya aku pasti bisa gitu kan. Aku tahu semua orang juga bisa. Yang penting berusaha, tidak lupa berdoa.
pelan ya gitu ya. Pede aja. Nggak pede. Soalnya vakum. Dia seperti itu gitu. Jadi ayo bisa, kamu pasti bisa gitu. Ya pasti gue selalu memberikan semangat ya. Pasti bisa. Ya terus Katakan lagi nih. ajari anak menghadapi kesalahan dan kegagalan gitu. Jadi nggak apa-apa kamu salah, nggak apa-apa. Ini nanti kita sama-sama perbaiki ya. Gitu. Terus beri pujian apapun usaha yang sudah dia lakukan gitu. Terus bantu anak mengeksplorasi minat dan bakatnya, juga libatkan anak di lingkungan sosial. Seperti itu. Terus untuk yang kasus dia Lingkungan sosialnya contohnya gimana? yang mana Bu? Jadi melibatkan anak dalam Lingkungan sosial. Contohnya bagaimana? Kan ini di sekolah ya, ada satu di kelas. Contohnya bagaimana? Melibatkan diri ini dalam aktivitas sosial. Contohnya gimana? Kalau di kelas, pengalaman yang saya lakukan itu saya buat anak-anak tugas berkelompok. Jadi misalkan kelompok A sama kelompok 1 sama kelompok 2 gitu. Terus yang kegiatannya saya lupa gitu ya. Tapi istilahnya dengan mereka berkelompok, mereka jadi ada cara berinteraksi gitu, kayak gitu. Terus kalau misalkan di luar kelas, kita tuh adakan lomba. Kalau misalkan satu tim misalkan ya, dia senam lomba senam gitu ya. Itu tuh ada peningkatan Bu pas percaya dirinya. Gitu. Terus yang Jadi makanan ada komentar nggak? Makanannya bersih bukan tadi dia Masuk kemana sih? monoton, bukannya kan kenapa ada? masuk apa? Iya, pengalaman tadi yang Nama sendiri. Ya, mungkin tadi lebih ke apa sih? Kalau dia kan Satu aja kan? Iya, Ibu Syahim. Untuk tambahan yang didiin ya. Oh, tambahan yang didiin. Oh. Terus jangan langsung memaksa, ya tadi. Terus kenalkan makanan baru sedikit demi sedikit. Terus variasi bentuk dan penyajian. Ini berarti ada kolaborasi dengan orang tua dalam menyajikan bekal gitu, menyiapkan bekal. Terus makan bersama teman. Jadi dia lebih mengenali jenis makanan dan makanannya. enggak biasanya kalau misalkan Ditambah jadi lingkungannya gitu. Jadi apa sih istilahnya? Suasananya gitu, suasana makan bersama. Jadi mungkin lebih menambah nafsu makannya. Terus untuk kasus yang parah ya, tadi indikatornya juga hampir sama ya. harus beda. Ya, tadi yang teman pas itu Parah di kelas baik sebelumnya. ditemukan karena di kelas Iya, ini. ini kan Maria. Terus penanganan Dia mendominasi ya. untuk yang sifatnya mendominasi, dominasi pada anak bisa muncul karena mungkin dia ingin selalu diperhatikan, tapi dia memiliki sifat egosentris ya, egosentrisnya tinggi gitu, dan terus belum bisa menunggu giliran, belum paham kerjasama, terbiasa selalu dituruti di rumah, terus temperamen aktif atau kuat. Jadi fokusnya akan bukan menghilangkan tapi mengubah perilaku. Terus tetapkan aturan sosial yang jelas. Ini di kelas ya tadi sama gurunya, semua anak punya giliran, tidak boleh memerintah teman, boleh memimpin tapi harus bergantian. Begitu. Jadi yang dibuatin apa? Yang dikuatkan aturan sosial. Guru sosial. Iya. Maksudnya apa guru sosial? Iya, yang tadi sebelumnya yang harus bergiliran ya. Kelas gitu ya. Iya. Terus Juga tadi ya dari konsep giliran dan peran. Terus untuk kasus yang dia tidak
dia sebenarnya cuma ingin akrab sama temennya gitu, mungkin gitu ya. Terus belum paham batasan nggak boleh pakai mungkin, kan kita punya Ada kasus. pedomannya ya. Jadi anak ini begini, kita udah tahu itu guru harusnya tidak ada di anak ini karena kita masuk di misalnya dia kelas B katakan dia ya, tapi indikatornya ini nih gitu. Ternyata dia melakukan ini sesuai dengan sehingga bisa nanti guru katakan ya memberikan penilaian itu apakah belum berkembang atau dia sudah tercapai. Maka dia harus tahu gitu kan. Jadi bukan kata mulai berkembang dia harus ada panduan. Jadi dia memang tadi di indikator itu kan dia belum tahu akan-akannya. Nah, mungkin dia kurang kasih sayang, nggak bisa begitu ya. Iya, Dia bisa pakai bahasa kita bisa begitu ya. Sehingga nanti guru bisa kolaborasi dengan orang tua. Karena ada juga yang di rumah dia berani dia di sekolah ada apa kebalikannya di rumah dia jadi nanti pusing di sekolah malah biasa percaya. Ini kan ada kejadian begitu ya, kita nggak bisa mengatakan karena ini real ya, kejadian jadi bukan yang terjadi di anak orang. Berarti dia belum paham batasan dirinya. Karena setuju ya indikator yang ini, tapi maksudnya di kelas B ya, bukan di kelas A. sudah. Terus penanganannya tindak tenang dan tegas. Terus dengan pelan gitu ya sama guna akan itu karena kita tidak boleh kita ambil tanpa izin kayak tadi yang benar sesuai ya. Kalau mau kita nanti kita bawa bapak sendiri ya memang. Terus ajarkan kata sopan, kalau mau boleh jelas, boleh saya sedikit harus dengan kata sopan. Terus lindungi hak teman. Ingatkan juga anak lain kalau ada yang minta boleh bilang maaf ini minta saya. Itu boleh kok, gitu. Alihkan perhatian, ajak bermain atau aktivitas lain saat jam makan selesai. Terus kalau misalkan ditambahkan pembelajaran di kelas bisa dengan cerita dan dongeng, bermain peran, sama kebiasaan berbagi yang benar. Iya, selamat tentang. Jadi ada dua kasus ya yang betul-betul berseberangan ya. Kurang percaya diri dengan overpay. Dan betul ya, overpay itu ketemunya di kelas B, kelas A belum. Anak-anak itu masih kalau kita bilang masih hati-hati ya, masih belum ketemu dengan diri. Nah kelas B kira ketemu di kelas B. Dan ini itu sebenarnya anak baru ya, jadi sekolahnya dimasuk kelas B gitu ya. Ini yang kalau di kelas saya kejadiannya gitu ya. Tapi ketemu juga anak-anak yang memang sekolahnya dari PG tapi masih seperti itu gitu kan. Biasanya apa anak-anak itu jarang masuk ya. Yang model itu jarang masuk ya kan. Atau kita bisa melihat orang tuanya yang asal.com gitu ya, cara maksimalkan ya itu aja gitu kan, karena saya ketemunya di sini ya. Jadi betul untuk kelas Farah itu ada kelas itu ya, dan biasanya perempuan ada yang betul saya sering perempuan apa aja bu apa yang bisa gitu kan ya. Ketika dia bercerita, menyebutnya udah cerita duluan loh. Ini kayak aku dong, gitu ya. Itu salah. Ya, kalau di temennya yang harus tampil, dia duluan. Apa aja, apa aja. Ya mau menghapus, saya mau menghapus apa aja. Ya, jadi dominasi, betul ya. Jadi Farah ini dominasi. Itu yang menjadikan kita memberikan bahwa anak ini overpaying. Nah, bagaimana? Kita bagaimana anak yang bagus. Nah, itu yang guru ya, harus kita ini juga tangani juga ya. Karena apa bisa jadi kalau tidak ditangani dengan baik, anak ini jadi anak yang sombong, ya, anak yang takut dan anak yang akan takut dengan kegagalan. Ini yang bahaya di situ. Jadi ada penanganan juga, guru itu tidak memberikan
memberikan respon ya untuk anak-anak itu langsung kata hebat, kok kamu pintar. Nah itu memang terkadang ada ahli yang menyatakan itu sebenarnya jangan sampai kita, jadi kata-kata negatif juga tidak boleh, apalagi itu ya, ataupun kata-kata sebenarnya seperti positif ya, tapi justru itu nggak boleh. Kamu hebat, kamu pintar, itu sebaiknya dihindarkan. Apa yang harus disampaikan itu kita menghargai proses. Masya Allah, kamu sudah bekerja keras ya, gitu. Masya Allah, kamu sudah mau maju ya, gitu. Tapi berganti, jadi dikuatkan. Ya, jadi jangan sampai kita malah membunuh juga tuh dari karakter. Udah kamu udah maju, gitu. Gantinya sama temennya, itu kata-kata ya. Jadi disampaikan teman-teman, jadi dikuatin tuh ya. Nanti berganti ya. Lebar ya. Iya, iya, saya suka kasih jadwal pikir, saya tulis di ujung papan tulis itu saya tulis. Jadi hari Senin hafal gitu ya. Dan itu masalah anak itu hafal. Dihitung sama mereka. Saya kan 12. Jadi mereka hafal dulu sampai saya pernah cerita sampai menyampaikan ke budanya bahwa hari ini saya akan jadi ketua kelas. Padahal jujur, budanya WA, dia besok adik jadi ketua kelas ya. Iya. Saya lupa deh. Kemarin, aku nggak ngerti soal pertama, dia suka lupa tuh orangnya. Karena yang jadi ketua bukan aku. Jadi sampai orang tuanya tuh memakai hujat, sampai voice note anaknya. Jadi aku nanti besok jadi ketua kelas ya, dia jangan lupa. Jadi stimulasi kita ke anak-anak sehingga menjadi anak-anak itu yang percaya diri. Tapi juga bukan